A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina bagian batal wudu kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullah Allah manfa'ana bihi wa bi ulumi wa wari wa surari wa nafati fi bain. Masih membicarakan tentang kesucian hidup kita, kebersihan hidup kita. Kemarin ada sedikit kelupaan 5 tingkatan kesucian dan kebersihan hidup kita teh. Yang pertama, sebagai manusia kita mulai bebersih dan alhamdulillahnya sudah adat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai manusia punya daya pikir untuk bebersih di tahap yang pertama, yaitu bebersih dari kotoran. Gak mungkin kita ke mall masih ada tanah bekas sawahnya gitu. Alhamdulillah itu naluri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita masih ada bisikan untuk bebersih di tahap yang pertama, yaitu bebersih dari yang kotor-kotor, daki atau bau di tubuh kita. Nah itu kita bersihkan di tahap yang pertama, namanya bebersih adat ya, bebersih kotoran namanya adat. Kemudian kalau kita sudah biasa dan alhamdulillahnya sudah terbiasa bebersih adat, kita naik tingkat bebersih yang kedua, yaitu bebersih dari najis. Bebersih dari najis yang kotor-kotor menurut agama. Kalau kita ada yang najis-najis seperti maaf sempak kita kenajisan gitu ya. Jangan, kalau bisa jangan dibiasain terus dipakai. Ya gantilah gitu. Sekali pakai. Ada yang najis-najis di rumah kita, kita usahain gitu biar kita punya rumah tuh bersih lah. Bersihnya bersih menurut agama maksudnya, bukan pakai superpel. Bersih menurut agama tuh kalau ada tai kucing, tai ayam, berarti tai ayamnya kita keruk sampai garing, kita guyur area situ, kemudian baru kita keringin lagi. Dalam hati kita, kita yakin bagian sini suci. Dan bagian situ suci, kita yakin seluruh rumah kita suci, hati kita jadi tenang, rumah kita mah suci. Nggak cukup ku amin kok. Kok Bani udah tahan-tahan mulut lah. Soalnya kalau kadang rumah kita biarin kayak gitu ya, tai apa namanya, tai tikus di mana-mana, mungkin bekas ayam, bekas apa segala macam, terus kita pel, kita aja akhirnya harus meyakini terpaksa rumah kita itu lantainya najis. Terpaksa harus meyakini lantai kita seluruhnya najis. Makanya kalau sholat di rumah pakai sendal kan gitu. Atau kalau kita misalkan basah kaki kita kena lantai rumah, ya otomatis kita yakini, aduh kaki kita najis, suci najis. Nah, mendingan kita mulai bebersih dari najis gitu. Udah bisa dari najis nih, kita menghindari najis sehingga yakin setiap yang kita duduki, tempati, pakai itu selalu yang bersih-bersih gitu, yang keren-keren menurut agama. Naik ke yang berikutnya, yaitu bebersih dari hadas. Nah kemarin itu hadas dipisah, dicampur, hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau kita misalkan habis gituan sama istri, atau misalkan memang punya junub seperti wanita apa segala macam, segerakanlah kita bersuci lagi, biar ada dalam keadaan suci. Atau kalau kita batal wudhu, kesucian kita berakhir sehingga kita tidak suci, kita usahakan buru-buru lagi bersuci lagi supaya kita tetap dihitung oleh malaikat manusia yang punya kesucian. Udah kita berusaha punya wudhu terus, naik ke tahap berikutnya, yaitu bebersih dari dosa, menghindari hal-hal yang dianggap dosa, yaitu mah yang urusan-urusan hati, urusan segala macam lah yang membuat hati kita nggak tenang, yang membuat kisruh di rumah tangga, yang membuat kisruh di masyarakat, itu mulai kita hindari biar kehidupan kita begitu jalan tuh enak gitu, auranya positif mulu. Kalau kita berjalan dengan aura positif, yang datang pun insya Allah yang positif-positif, karena kita mulai mau membebaskan diri kita dari keburukan-keburukan dosa tadi. Yang terakhir baru
tingkatan kelimanya membersihkan diri, hati dan pikiran kita dari apapun selain Allah. Isi di dalam langkah kita, mau tidur kita, mau ke kamar mandi kita, mau segala macam yang kita lakukan, termasuk mau pakai sendal lah, mau naik motor, mau apa, yang ada hanya karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Gitu. Itu yang terakhir di hati kita cuma ada Allah, membersihkan segala macam selain Allah. Kadang-kadang kita mah mau mencoba nih, saya mah ngebersihkan diri, kalau ada orang yang ngomongin jelek saya mah nggak mau terima, saya mau ingatnya sama Allah. Tapi giran ada orang yang ngomongin bagus diterima, sama aja bohong. Giran omongan bagus diterima, wah saya emang itu gitu. Ya masih masuk itu mah ke dalam hati. Mau yang bagus, mau yang buruk, udah itu. Cuma omongan seliwatan. Yang ada dalam hati kita mah, dalam hati saya mah sudah penuh dengan Allah, Allah, Allah. Nah, kemarin yang membatalkan kesucian hadas kecil kita adalah keluarnya sesuatu dari lubang depan ataupun lubang belakang. Sekarang yang kedua yang membatalkan kesucian kita adalah hilangnya kesadaran. Nggak sadar. Bijununin, sebab tiba-tiba masuk rumah sakit jiwa. Di mana aku? Di rumah sakit jiwa misalkan. Batal wudhu itu. Au sukrin atau mabok. Di mana ini? Giran ditagih bayar rumah. Di mana ini? Saya nggak tahu ini. Au igmain atau pingsan. Tiba-tiba pingsan gitu misalkan. Itu batal wudhu. Walau kopipan, walaupun pingsannya sebentar. Gitu. Ausur bidawain atau minum obat tidur misalkan, kemudian kita pingsan gitu, dipaksa dokter jadi ketiduran, batal wudhu. Al-ghaibu bati hali zikrin atau dalam keadaan tidak sadar ketika zikir, saking nikmatnya berzikir sehingga hilang kesadaran sesaat. Yang ada cuma Allah, gelap semuanya, yang ada nikmat doang, beneran nikmat, yang ada nikmat, sadar hilang, batal itu juga wudhunya. Jadi terlalu nikmat zikir juga bisa membuat batal wudhu. Au nahwi zalika atau hal-hal yang lain. Wala farqa fi zalika bainal mutamakin wa ghairihi. Tidak ada bedanya dalam keadaan yang tadi, mau duduknya seperti ini, dikempit pantatnya, mutamakin itu langsung aja ya, dikempit pantatnya, dikempit gini. Wa ghairihi atau tidak dikempit pantatnya, duduknya. Sama saja batal wudhunya. Walaupun misalkan orang pingsannya rapat gini, tetap batal. La yantaqidu bizawali tamizi binaumin mumakkinin maq'adahu. Tidak batal wudhu dengan sebab hilang kesadaran. Yang hilang kesadarannya karena tidur. Yang tidurnya mumakkinin maq'adahu, menetapkan pantatnya. Jadi kalau kita tidur atau ketiduran, pantatnya kita kempit, begitu kita bangun nggak batal. Itu doang tuh. Tidur kalau pantatnya dikempit gini, dirapetin, nggak batal. Mesti dikempit itu. Kenapa? Li'amni khuruji sayyid min duburi hina izin. Karena dalam keadaan seperti itu, amanlah kita dari sesuatu yang bakal keluar. Lakin yusanu al wudu khurujan minal khilaf. Tapi tetap kalau misalkan mau wudu, tetap sunnah berwudu. Tapi secara fikih mah tidak batal wudunya. Kalau tidur dalam keadaan duduknya dikempit pantatnya. Wala tamkina lima nama ala kopahu mulasikon makadahu bimakorihi. Tidak dihitung orang yang menetapkan pantatnya kalau juga menetapkan punduknya dalam tempat tidurnya. Duduk terlentang lah. Terlentang ya namanya ya? Terlentang ya? Kalau terlentang bisa meninggal. Melentang. Ke belakang semua, ke belakang semua. Apa terlentang gitu. Nah, kalau terlentang mah walaupun pantatnya dikempit tetap batal gitu. Jadi yang tidak batal itu duduk. Duduk pantatnya dikempit. Kalau tidurnya terlentang mah seperti tidur kita biasa itu batal wudunya. Begitupun walau wakaza laukana nahipan bihaitsu yakun baina ba'du aliyaihi wa makorihi tajapin. Begitu pula kalau ternyata yang tidurnya orang yang kurus. Kita tidur duduk gini, tapi kurus ternyata, dikempit-kempit masih tetap ada tajapin, tetap ada renggangnya, tajapin jauh, tetap ada ruangnya. Ya udah batal itu mah.
Wanang ko kauwa. Mama kan ya bantal lah Pak. Jadi kalau kita ngerasa tidur kita ditutup gini, nggak kena ini batal udah. Wa inna makana annaumu ala ghairi hayatil mutamakin mak adatahu min maqarinakidon. Kenapa kalau tidur tidak gerakan seperti itu membatalkan? Karena itu mazinatun li khuruji sa'in min duburi. Karena itu punya kekhawatiran bakal keluar sesuatu ketika kita tidur. Nah, sumanazalu al-mazinah manzilatal masinah. Kemudian para ulama menetapkan bahwa kemungkinan keluar sesuatu itu menjadi sebuah kepastian. Dipastikanlah oleh para ulama lah pasti bakal ada yang keluar lah gitu. Kalau tidurnya tidak seperti itu. Summa ja'alu nafsan naum ala hazihi layatin naqidon wa in tayaqqana adama khuruji sa'in min duburi kamalau akhbarahu ma'sumun bi'annahu lam yakhruj minhu sa'un aw kanal mahalu masdudan. Kemudian para ulama akhirnya menetapkan pada akhirnya tidur dalam keadaan tidak dikempit menjadi batal sudah gitu ya. Jadi kepastian para ulama akhirnya menetapkan tidur dalam keadaan tidak dikempit pantatnya itu menjadi hukumnya batal. Walaupun ada orang yang mengabarkan orangnya sangat sikoh, sangat maksum, sangat terpercaya. Kata orang yang jujur itu, kamu pas tidur tadi nggak keluar apa-apa, tetap batal. Udah menjadi hukum fikihnya, tidur tanpa gerakan yang tadi batal hukumnya. Walaupun ada orang yang bilang, pas kamu tidur nggak keluar apa-apa kok, gitu. Tetap batal. Yang tidak batal pokoknya duduk dikempit lubangnya, biar nggak keluar apa-apa. Wa ulima mimma zukiro anal kubula layajibu tamkinuhu. Terus bagaimana lubang depan? Diketahui dari masalah tadi bahwa bagian depan mah tidak wajib dikempit. Walaupun punya kemungkinan keluarnya sesuatu. Li'anna zalika nadirun. Karena keluarnya sesuatu di lubang depan itu masuk kategori jarang. Karena jarang ulama tetap menetapkan tidak perlu dikempit bagian depan. Bal qalu la yadur. Bahkan para ulama ahli kedokteran tetap menyebutkan kan permasalahan keluar angin di bagian dalam takutnya karena jarang apa berbahaya apa enggak. Para ulama enggak bahaya gitu. Kalau ada yang nanyain bahaya atau enggak. Jadi keluarnya angin di bagian depan itu bukan sebuah penyakit. Wa in kana min adati khurujurihi min kubulihi. Walaupun menjadi adat kebiasaan kalau misalkan memang kita sering ada orang yang sering keluar angin di bagian depan. Ketika dia tidur tetap tidak membatalkan. Tidak perlu dikempit lah bagian depan. Walaupun secara kebiasaan memang kadang-kadang dia juga suka keluar angin di bagian depan. Tapi para ulama tetap menetapkan bagian depan mah tidak perlu dikempit. Gitu ya. Tahu kan keluar angin di bagian depan? Suka ada? Masa nggak tahu? Silakan tanya istri masing-masing lah. Itu mah hawa yang ini. Singkong nih sih. Libur. Jadi gitu, kalau misalkan umpama istri kita juga bingung kok keluar angin bagian depan bahaya enggak? Lah ya dur, enggak, bukan sebuah penyakit. Gitu ya. Kalau tidur gimana? Saya suka keluar angin bagian depan, enggak batal juga gitu. Tapi na'am intayakona khuruju sayin min kubulihi intakoda wuduhu. Kalau misalkan emang kita istri punya wudu kemudian kentut di bagian depannya ya batal. Kan keluar sesuatu dari bagian depan belakang. Batal tetap. Ini mah masalah tidur. Masalah tidur bagian depan bagi para istri kita nggak perlu dikempit. Kempit mah bagian belakang doang gitu yang tidak agar tidak membatalkan. Gitu. Kirain kelekean. Terap. Walau nama memakinan, bagaimana kalau kita tidur sudah kita siapkan seperti ini. Wazalat ihda al yaihi ausakoto ziro'uhu al ardi. Kemudian tapi begitu kita bangun udah dalam posisi gini. Oh iya. Misalkan gitu. Pas bangun, udah gini gitu misalkan. Gimana itu? Nah ini ada 4 keadaan. Fa'in kana zalika qoblan tibahihi. Kalau misalkan keadaan sudah terbuka tadi, bagian yang kita kempit sudah terbuka, secara yakin sebelum kita bangun, maka batal wudunya. Kalau misalkan kita udah gini,
Ya, saya dari tadi gini berarti batal wudunya. Au badahu au ma'ahu au saka pala. Tapi tiga keadaan lain kalau misalkan kita jatuhnya astagfirullah gitu. Au ma'ahu atau bareng. Misalkan bangun dulu baru gini atau bareng astagfirullahaladzim atau kita ragu tadi bareng atau enggak ya gitu. Nah, itu mah tidak membatalkan. Kalau kita yakin tiba-tiba gerakan kita sudah berubah, itulah yang membatalkan. Kalau tidak, itu mah tidak membatalkan. Sampai segitunya itu gerakan tidur gak dibahas. Saya banyak. Saya nak. Kalau walau saka halkana mutamakinan amla palanakdo. Kalau kita ragu pas kita bangun sih kita gini, tapi kita ragu nih tadi bergerak-gerak enggak ya saya pas tidur? Enggak, tetap enggak batal gitu. Walayan kudu anu asu, ngantuk tidak membuat batal. Kalau cuma ngantuk. Li'annahu akhofu minan naum, karena ngantuk itu di bawah tidur. Kalau ngantuk itu, kalau tidur itu penyebabnya adalah angin yang datang dari otak menutupi hati dan pikiran sehingga konsentrasi hilang. Fa'ilam tasil ilal kolbi, kalau tidak sampai ke pikiran kita tidak membuat tenang dan tidak membuat tidur, tapi hanya membuat nyaman mata, itu disebut ngantuk. Bagaimana kita membedakan antara cuma ngantuk dan tidur? Wamin alamati naum arru'ya. Cirinya tidur itu ngimpi. Kalau sampai ada ngimpi, tidur berarti kita tadi. Bukan itu setan. Wamin alamati nu'as sima'u kalamil hadirin. Di antara ciri cuma ngantuk adalah masih kedengaran omongan orang. Kedengeran. Kedengeran. Ma'adami pahmihi, walaupun serta tidak tahu omongan apa gitu, tapi masih ngegereneng gitu, masih ngegereneng kedengeran. Dia lagi gini pusetan. Biasanya khotbah. Walau ro'aru ya, kalau orang merasa mimpi, alima anazalika naumun, maka dia yakin bahwa itu dia tidur. Walau saka, kalau ragu bagaimana hal nama au naisa, apakah dia tidur atau dia ngantuk. Dan yang ada di dalam hati dan pikirannya, perasaan tadi itu seperti mimpi. Tapi dia juga ragu, au hadisan nafsin, atau cuma omongan orang gitu. Pala nakdo, kalau ragu mah tidak batal. Jadi kalau kita yakin kita mimpi, tiba-tiba kita ada di Bogor lagi jalan-jalan, batal udah. Tapi kalau masih kedengaran kayaknya saya tadi ikut ngobrol bareng gitu, kayaknya emang itu mah suara obrolan dari luar, itu tidak membatalkan wudu. Jadi gitu. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya kesadaran. Kalau hilang kesadaran kita karena sebab-sebab yang tadi atau sebab tidur, batalah wudu kita. Kecuali tidur yang kita kempit bagian lubang pantat kita hingga kita yakin tidak akan ada yang keluar dari bagian belakang, baru itu tidak membatalkan. Itu pun tetap sunnah wudu. Itu ya, itu untuk yang kedua. Nah, yang membatalkan wudu kita yang ketiga adalah masuparji adamin, memegang parji adami. Parji, tahu parji ya? Ya, parji adami. Wahwa kubuluhu, parji adami itu adalah bagian depannya bangsa Adam, bagian depannya manusia. Walau mahalal jubi, walaupun cuma seukuran tempat bekas dipotong. Misal ada orang punya penyakit, nauzubillah min dzalik. Kemudian dia ke rumah sakit. Pas di rumah sakit kata dokter, potong nih bagian helmnya misalkan gitu ya. Dipotong bagian depannya sama dokter. Set, sisa separoh kan. Tadinya gini jadi gini kan. Nah, ini namanya mahalal jubi, tempat bekas dipotong bagian helmnya ini. Nah, ini megang ininya juga batal. Gitu. Sampai segitunya. Pokoknya megang bagian itu batal lah. Walaupun bekas dipotongnya. Ini mah saya megang bekas dipotongnya, ngecek batal. Cuma ngecek doang. Au zakaron asal, atau zakar yang asal, yang sudah tidak bergerak lagi. Peluh bahasan emang? Oh.
Meureun itu mah. Aduh. Udah tidur aja Iya. gitu tidur. Pas lagi tidur gitu digini-gini sama kita. Saya mau meriksa doang misalkan batal. Walaupun udah nggak bergerak sama sekali gitu. Yang membatalkan berikutnya juga yang disebut parji wahal koti duburihi. Bagian lubang, kalau bahasa luar negerinya mah kerod salawe, under. Kerod salawe, tahu kerod salawe enggak? Kerod salawe itu kerutan 25. Pernah hitung. Nah itu makanya kalau nggak percaya hitung. Namanya kerod salawe kerutan 25. Kalau dipegang itu bagian yang kerod salawenya itu juga batal. Minapsihi mau dari punya kita sendiri. Au goirihi atau iseng megang punya orang batal. Bisa nggak kita megang punya orang misalkan? Yang nggak kesadar sama kita bisa. Misalkan, walaupun sengaja misalkan ya. Misalkan saya punya anak kecil. Kencingnya biar agak jauhan kita pegang. Taunya kita mau berangkat sholat misalkan gitu kan. Kita berangkat, ngerasa nggak ada yang batal, nggak kentut, nggak apa. Tadi kan megang punya anak, batal tetap walaupun itu punya orang lain. Atau iya, pokoknya megang senjata itu bisa ditangkap polisi. Ya gitu ya. Jadi walau ma'atawa puki pizukuroti awil unusati, walaupun sama-sama laki-laki megang punya laki-laki, wanita megang punya wanita, tetap batal. Luar daripada itu nggak batal. Luar daripada yang dua itu nggak batal. Bagian belakang atau bagian pas lubang kerod salawenya nggak batal. Gitu ya. Wal muradu bibarjil mar'ati, yang dimaksud atau yang diukur oleh fikih bagian senjata. Kalau wanita mah bukan senjata, namanya apa? Bagian wanita lah ya. Yang dimaksud yang bagian membatalkan kalau dipegang di bagian wanita adalah asyaproni min awalihima ila akhirihima, yaitu yang mirip bibir, yang bisa nutup, yang bisa kebuka. Ada yang belum berpengalaman di sini? Oh, pengalaman. Gampang. Gak bisa nutup. Udah metik. Iya nyekal gunung aku Nyekal gunung mah nyekal kulit. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita ditanya bagian wanita bagian apa? Bagian bibir. Dari bagian paling atas sampai bagian paling bawahnya. Seukuran bibirnya. Pasti pernah megang semul. Wa min zalika, yang dimaksud itu kalau masih belum jelas yang dimaksud bibir itu, maya jaharu ingda julusiha ala kodamaiha, apa yang nampak ketika jongkok. Jadi kalau misalkan natural jongkok, alami jongkok, kemudian kita lihat itu bagiannya kelihatan, nah itu namanya bagian wanita yang membatalkan kalau dipegang. Iya. Lain lagi tuh. Oh. lihat. Mari no tanyain no. Aduh. 21 ke atas nih. Mau modal banjir lagi. Jangan ngetik om. Atau kalau istri mah bebas pan emang. Mau diapain ge? Wa zahiru anna min zalika ma yazharu indal istirkhoi al matlub bil istinja. Maksudnya ketika jongkok itu juga bukan yang dipaksa-paksa sampai dibuka, yang normalnya ketika jongkok terlihat, itulah yang membatalkan kalau dipegang begitu. Ketika istirkho, ketika tidak dipaksa-paksa. Maksudnya enggak
Coba-coba gitu sama suaminya. Bukan digituin, bukan yang biasa terlihat. Cek bahasa Pak Haji mah henteu kudu dibekeh-bekeh gitu. Juga wa mislu zalika yang membatalkan kalau dipegang itu mayuk tangu pil khitan yang yang dipotong ketika di khitan. Dari minha dari wanita. Tahu kan bagian situ? Halati solihi walau barizan. Ketika masih nempel walaupun nampak sangat jelas gitu, walaupun nampak sangat keluar. Nampak sangat keluar itu kan berarti dia di luar batas dalam. Apa bahasa Sundanya Pak Haji? Pokoknya sampai punya cewek itu berdiri sampai keluar, kemudian kita nggak sengaja megang gitu, air ke kulitnya mah kita nggak kena, ke situnya kita kena, batal wudhu. Hah? Wal muradu bihal qoti dubur, yang dimaksud dengan kerod salawe adalah multaqo manfazihi, tempat yang menempel di bagian lubang pengeluaran, yang nempelnya itu. Kalau untuk yang lebih dari itu, yang bagian luarnya lagi, itu tidak membatalkan. Jadi kalau kita megang sampai ke bagian dalamnya situ, baru batal. Tapi kalau cuma pinggiran-pinggiran, sebenarnya bisa dibedain dari warnanya juga sih. Itu lalu jeruk sih kayaknya. Sensor saya. Enggak, bukan cuma cewek, cowok cewek bagian belakangnya yang membatalkan kalau dipegang itunya. Kalau cuma paha mah kita megang paha nih nggak batal wudhu, gitu kan? Diri sendiri, megang diri sendiri nggak batal. Punya sendiri. Pama ada zalika kullahu lanak dobihi bil masih, maka selain daripada kerod salawe tidak membatalkan wudhu kalau dipegang. Pala nakdo bimasil saya ini tidak batal dengan memegang 2 telur. Iseng-iseng gitu, misalkan gatel lah, telurnya digaruk-garuk, nggak batal. Iya, pagi-pagi diperiksa masih ada apa enggak. Wala bimasil anati, dan tidak batal dengan memegang bulu kemaluan. Jadi tidak batal memegang bulunya mah. Nah, yang membuat batalnya tadi juga ada ukurannya. Bibat nikapin, dengan bagian dalam telapak tangan. Dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi kalau kita menggaruk-garuk bagian lubang pantat dengan sendok misalkan, tetap nggak batal kan. Jadi yang membatalkan itu yang dengan telapak tangan. Atau dengan bagian luar gini, kita garuk-garuk gini, nggak batal. Kena kemaluan kita juga gatal, kita garuknya pakai punggungnya, nggak batal. Pakai sikut apalagi, nggak batal. Cuman sakit deh. Mau tepi deh. Oh, nggak nyobaan Pak Haji mah. Bibat nikapin, dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan itu rohatun ma'a asobi. Bagian roha itu telapak tangan dalam sini, dan juga bagian dalam asobe, jari-jarinya. Walau min yadi salah, walaupun dari tangan orang yang nggak bergerak lagi tangannya. Itu pun min goiri hailin, tanpa adanya penghalang. Kalau pakai sarung tangan mah nggak batal. Sawaun kana al adami zakaron au unsa, mau yang dipegang itu manusianya laki-laki, manusianya perempuan, batal. Mau dipegang itu kita udah syahwat atau tanpa syahwat, batal. Mau dipegang itu sengaja atau dipegang itu nggak sengaja, batal. Mau dipegang itu karena kita keinginan sendiri atau dipaksa sama istri misalkan, batal. Walau bila qasdin, walaupun tanpa maksud. Misalkan kita mau sholat gitu, istri udah siap umpama, kita lewat-lewat, kepegang nggak sengaja gitu, tetap batal. Wala fi'lin,
terjadi sholat. Nah, Jadi apa? untung ajan Jumatan 2 kali ya. Pas begitu ajan Jumatan pertama, udah siap-siap mau berangkat. Istri nggak sengaja misalkan. Kata suaminya, ajan masih sekali lagi ini katanya. Lanjut dulu. Mutasilan kana alparju au munfasilan, mau yang masih nempel atau yang udah terpisah. Pak Bani misalkan kerja di proyek. Begitu digali-gali, apaan ini? Wow. Batal itu wudu. Harta karun. Batal itu walaupun sudah terpisah. Bekas orang pembunuhan misalkan gitu. Wa kana bihai suyut lako alaihi ismul parji. Selagi masih dinamai dengan nama parji. Kalau sudah amburadul mah ya, itu mah daging hancur aja udah. Walau nabata ala batinil kapi sa'arun kasirun layu adu hailan. Kalau di bagian telapak tangan kita ada bulu yang sangat lebal. Itu pun tidak dihitung sebagai penghalang, tetap dihitung telapak tangan walaupun bulunya lebat. Jadi selama bulu itu masih nempel murni alami di telapak tangan, bukan sebuah penghalang. Kalau penghalang mah sarung tangan, kain gitu, itu penghalang. Balian kudu almasu bihi, batal tetap memegang dengan tangan yang penuh dengan bulu kalau ada bulu yang lebat. Kemudian suma ingda masil kubuli inkana kulun minal masi wal mamsus wadihan pal amru wadihun. Kemudian kalau yang memegang dan yang dipegang itu sama-sama jelas kelaminnya, maka urusan pun jelas. Kalau sama-sama yang memegang dan yang dipegang itu sama-sama kelaminnya, maka urusan jelas. Artinya batal lah, seperti kita megang punya orang lain gitu, batal. Kalau sama-sama jenis kelaminnya jelas. Wa kaza ingkanal mas muskilan wal mamsus wadihan. Begitu pula sudah jelas hukumnya, artinya batal. Kalau yang memegangnya muskil, orang yang punya 2 senjata kayak kemarin. Wal mamsus wadihan, dan yang dipegangnya orang yang cuma punya 1 senjata, mau itu senjata pria, mau itu senjata wanita. Kalau yang megangnya itu punya 2 senjata, batal. Jadi kalau orang pemegang dan yang dipegang sama-sama jelas, batal. Kalau yang pemegang muskil, punya 2 senjata, yang dipegangnya jelas, batal juga. Wa amma aksu hazihi wa hiya ayakuna almaswadihan wal mamsus muskilan. Kalau misalkan yang memegangnya ini jelas kelaminnya, wal mamsus muskilan, yang dipegangnya tidak jelas. Nah, pain masal alata ini jami'an, kalau kita pegangnya dua-duanya sekaligus, kita nih orangnya jelas kan, punya 1 doang. Kita pegang orang yang tidak jelas, punya 2 senjata. Maka kalau kita pegang dua-duanya, pal amru zohirun, maka jelas batal. Kalau kepegang dua-duanya. Pain masa ihdahuma, kalau kepegang cuma 1 doang, atas doang atau bawah doang misalkan. Nah, pa in kana mislama lahu ma apaqdil mahrumiyah wa sugri intaqodo al wudu ujazman. Kalau misalkan kita kepegang salah satunya doang, yang kita pegang sama dengan kita, yang kita pegang pistol kebetulan misalkan, maka itu batal. Li'anal mamsus ingkana mislal masi zukurotan au unusatan pakod hasola masun wa ilam yakun misluhu pakod lamsun. Baik lagi ya, kalau misalkan kita pegang salah satunya dari 2 senjata tadi, kalau yang kita pegang itu ternyata kebetulan sama dengan senjata kita, beserta tidak ada kemahroman dan dia bukan anak kecil, maka batal wudhu kita. Kalau yang kita pegang sama-sama senjatanya. Karena yang dipegang sama kita itu, kalau sama-sama laki-laki atau sama-sama wanita, maka kita sudah memegang sesuatu. Karena sama-sama
laki-lakinya dan sama-sama wanitanya. Kalau beda jenis kelamin dengan kita, yang kita pegang misalkan itu wanita, maka kita telah melakukan paantel kulit dengan lawan jenis. Jadi intinya kalau kita pegang, yang kita pegang ternyata senjatanya sama, senjatanya sama, maka itu batal. Kalau senjatanya sama, batal. Wa in kana ghairu malahu, kalau senjatanya beda yang kita pegang, kita laki-laki ternyata yang kepegang senjata wanitanya. Au mislahu, atau sama tapi ada mahramnya, kita dengan dia mahram. Awi sugri, atau masih kecil. Nah itu pala nakdo lihtimali tawafukihima fi zukurati awil unusati fil ula. Itu mah tidak batal karena kita punya kemungkinan sama-sama laki-laki dan sama-sama perempuan. Wali wujudil mahromiyati awis sugri pisaniati, dan juga berkemungkinan kita masih ada kemahroman dan juga masih kecil. Jadi kalau misalkan yang kita pegang itu beda dengan yang kita dengan senjata kita, kalau misalkan ada kemahroman atau hubungan atau masih kecil, maka tidak batal. Itulah. Kalau orang yang memegang dan orang yang dipegangnya sama-sama punya dua senjata, pala buddha min masil alataini jami'an, maka tidak bisa membatalkan wudhu kecuali dua-duanya memegang dua-duanya juga. Gitu. Sama-sama memegang. Pusing lah. Jadi itu mah pasti batal. Lanjutlah, walau ta'adada al-kubul. Kalau misalkan kubul seseorang lebih dari satu, ta'adud itu lebih dari satu. Nauzubillahi min dzalik, misalkan ada orang punya kubulnya dua, punya senjata dua. Kalau kemarin mah muskil, senjatanya satu cowok satu cewek. Kalau ini mah dua senjata, mau itu dua cewek mau itu dua cowok. Maka penjelasannya fa'alat tafsili al-mutaqaddimi fi khurujil khoriji, penjelasannya sama dengan penjelasan kemarin dalam masalah keluarnya sesuatu dari yang keluar. Yang kemarin lah, saya udah lupa itu penjelasannya apa. Dah, yang jarang-jarang gini masih sebenarnya nggak terlalu kita harus pikirin. Yang jelas, yang membatalkan wudhu adalah memegang dengan bagian dalam telapak tangan kepada senjata pria yang bagian lempengnya itu satu lempengan, atau wanita yang bagian bibirnya itu membatalkan, atau bagian lubang kerod selawe. Walau nabatat lahu asbu'un zaidatun pain kanat ala simtil asliyati nakodo batinuha duna zohiriha. Kalau misalkan ada orang jarinya jarinya 6 misalkan. Nah kalau jarinya tadi masih berurutan dengan jari asalnya, dihitung 1, 2, 3, 4, yang ke-6-nya di sini. Itu nakodo batiniha duna zohiriha, maka dihitung seperti jari kita biasa. Membatalkan kalau dipegang sama bagian dalamnya, tidak membatalkan kalau dipegang sama bagian luarnya. Wa in kanat bibatnil kapi, kalau jarinya ada di dalam, bukan di sini tapi di bagian dalam, ya di bagian dalam tangan kita, jarinya munculnya di sini, yang ke-6-nya misalnya. Nauzubillah min dzalik. Ada emang. Fa in samatat fakadzalika. Kalau misalkan masih berurutan, masih mirip jari, maka hukumnya tetap sama seperti tadi. Walaupun ada di bagian dalam. Wa ilam tasamat, kalau tidak berurutan, maksudnya tidak berurutan itu tidak mirip jari gitu ya, tidak mirip jari, itu nakodo batiniha wa zuhiriha, maka dia justru batal dengan bagian dalam maupun bagian luarnya. Kasil atin fi batnil kapi, karena kalau tidak mirip jari dia dihitungnya seperti daging lebih saja. Kalau masih mirip jari, dia masih batal dengan bagian dalamnya, tidak batal dengan bagian luarnya. Tapi kalau sudah tidak mirip jari, nyentil sedikit doang, dihitung daging lebih. Batal kalau kena itu mau yang luarnya maupun yang bagian belakangnya. Kalau ada jarinya di bagian punggung, jari lebihnya. Wa in kana bi zuhril kapi, kalau ada di bagian punggung telapak tangan.
itu mah la yantaqidu zahiruha wala batinuha, maka tidak batal mau dengan bagian dalam jari tambahannya tadi ataupun di bagian luarnya. Jadi kalau misalkan nauzubillah ada jari tambahannya di bagian sini, ini mah enggak membatalkan. Jadi kalau kita megang bagian tadi dengan daging lebih sini, ini mah enggak membatalkan mau bagian dalam mau bagian luarnya. Wa kaza laukanat biharfir rohati. Begitupun kalau misalkan ada di pinggiran telapak tangan, ada di pinggiran sini misalkan, bukan di bagian mirip jari-jari, agak jauh di bagian sini. Walam takun ala simtil asliyati, dan tidak mirip jajaran jari gitu, seperti jari asli. Wa kharaja bibatnil kafi ruusul asobi. Nah, yang jauh dari bagian jari tadi juga dihitung bukan sesuatu yang membatalkan kalau dia jauh dari bagian jari jemari, walaupun ada di pinggir gitu, tapi pinggirnya sudah jauh, maka bukan dihitung jari, dihitung daging lebih. Juga wa kharaja bibatnil kafi, kan tadi yang membatalkan wudu itu kalau dipegangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Nah, ini tidak termasuk bagian dalam telapak tangan adalah ruusul asobi wa ma bainahuma wa hurufiha wa hurufi rohati. Tidak batal kalau kita pegang dengan ujung jari. Ujung jari ini bukan bagian dalam, ujung jari ini tidak membatalkan wudu. Atau pinggiran jari sini. Pinggiran jari sini tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kita megang senjatanya kayak megang rokok misalkan, itu tidak membatalkan wudu. Kita kencing dipegangnya gini, ini tidak batal wudu. Karena kita memegang dengan bagian pinggir. Iya, kencingnya batal. Atau bagian pinggir telapak tangan dalam ini juga tidak membatalkan. Gitu. Itu tidak membatalkan. Juga yang membatalkan tadi adalah kita memegang kemaluan bangsa manusia yang tadi bagian depannya maupun bagian belakangnya kan. Nah, maka dikecualikanlah dari kata-kata memegang bangsa manusia parjul bahimah, memegang parji atau kemaluannya binatang. Seperti kita punya kambing, kita colek-colek, kucing, kita colek-colek misalkan kita pegang-pegang, itu tidak membatalkan wudu. Watoiri atau burung, itu tidak membatalkan wudu. Kan kalau kita megang burung seutuhnya pasti kena bagian dianya kan, itu tidak batal. Pala nakdo bimasi, maka memegangnya tidak batal. Naam kecuali al jiniyu kal adami. Kata ulama fikih, makhluk jin itu sama hukumnya dengan makhluk manusia. Jadi kalau kita memegang kemaluannya jin, batal wudu kita. Oh, sampai dibahas ya. Cuma baji ya tak bisa cekot. Siapa tahu ada yang miara tuyul, terus tuyulnya kepegang sama kita, itunya batal wudunya. Tanbihun terakhir sebagai pengingat, dobitu mayun kidul almasubihi, memegang yang membatalkan itu adalah mayas, ukuran memegang yang membatalkan itu adalah mayas tatiru ingdawat ihdarohata ini. Ukurannya adalah ketika kita menyimpan dua bagian dalam telapak tangan alal ukhro kepada yang lainnya, ditempelkan bagian dalam kita. Nah, inilah yang membatalkan. Jadi yang disebut memegang dengan bagian dalam telapak tangan adalah bagian dalam adalah yang kalau kita tempelkan. Nah, ini disebut bagian dalam tuh yang nempel-nempel. Nah, memegang dengan itulah yang batal. Yang kita lihat enggak nempel, seperti tadi pinggiran jari, itu tidak membatalkan wudu kalau memegang dengan bagian-bagian yang tidak nempel ini, gitu ya. Haja binisbati li goiril ibhamen, ini kecuali jempol. Kalau jempol kan ada yang renggang nih dua. Nah, kalau untuk jempol mah cara ngukurnya adalah dia nempel sendiri gini. Nah, itu baru membatalkan. Jadi intinya mah seluruh bagian dalam itu membatalkan wudu kalau dipakai untuk memegang. Bagian pinggirnya tidak. Iya. Ma'atahamulin yasirin, cara ngetesnya adalah dengan sedikit ditekan. Nah, itulah yang disebut dengan bagian dalam telapak tangan. Selain daripada itu tidak membatalkan terhadap wudu kalau memegang. Kira-kira itu saja untuk pembatalan wudu kita yang kedua dan yang ketiga.
yaitu hilangnya kesadaran dan memegang hal yang dianggap kayak gitulah itu ya. Jadi kita jaga diri kita dari memegang, dari juga ya dari hilang kesadaran supaya masih tetap ada dalam kesucian. Kalaupun sekiranya kesucian kita menjadi berakhir karena sebab-sebab 3 yang kemarin dan yang tadi, maka kita berusaha kembali untuk mensucikan diri kita dengan berwudu kembali. Mudah-mudahan kita bisa diberi taufik dan hidayah oleh Allah, karena itu mah ukurannya cuma taufik dan hidayah ya. Ukurannya cuma taufik dan hidayah dari Allah. Tiba-tiba serbe di dalam pikiran dan hati kita, saya mah mau jadi orang yang enggak batal wudu. Itu mah benar-benar murni taufik dan hidayah dari Allah, karena tidak ada namanya gaji, tidak ada yang namanya bonus, tidak ada yang namanya uang makan buat orang yang menjaga wudu. Benar-benar murni hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk ke dalam hati, saya mau jadi orang yang menjaga wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau batal wudu, kita wudu lagi lah gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridun illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.